Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lihat populasi untuk lalat BSF. Lumayan banyak sekali ini nempel-nempel di sini. Kapasitas telur bisa menghasilkan sekitar 500 gram per hari. Dengan posisi begini, kita tambahi lampu. Jadi kemudian untuk mengatur posisi panasnya, kita tambah juga untuk area yang ada di bawah. Coba dilihat, ini area yang untuk sudah jadi langsung kita pijahkan di sana saja biar lintas. Kemudian area atasnya adalah pancingan. Jadi lalatnya luar biasa banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini agak spesial ya, karena banyak yang japri ke saya menanyakan tentang bagaimana cara berternak maggot untuk dipergunakan sebagai media penambahan lisin ya. Jadi yang perlu kita ketahui, yang pertama, maggot ini memiliki protein 77% sampai 74% ini dalam kondisi basah ya. Nah, kemudian maggot ini posisinya
kalau diberikan dalam kondisi hidup, maka hanya bisa diperuntukkan satu untuk bebek, kemudian yang kedua adalah ikan. Lalu bagaimana ketika kita mau memberikan asupan ini kepada jenis unggas lainnya atau hewan lainnya nih prinsipnya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya maggot ini memiliki kadar lisin yang tinggi. Yang tinggi banget ini. Nah, yang perlu kita sadari, fungsinya dari lisin ini apa dulu? Kan gitu tuh. Nah, banyak orang-orang yang tidak tahu, hanya mengikuti tren saja. Jadi prinsipnya ya ternak maggot ya maggot aja gitu. Ya, pokoknya nggak tahu dia fungsinya, kandungannya apa aja yang didapat dari sana. Nah, maggot ini posisinya secara proses dia basah, lisinnya tinggi sekali. Jadi aturan pakainya ketika itu untuk puyuh ataupun ayam petelur, ya kan, itu maksimal hanya digunakan 0,25% kali total pakan. Hanya ini yang boleh diizinkan. Nah, maggot ini karena proteinnya sangat tinggi, ya. Ketika kita berikan asupan ini kepada bebek, maka akan timbul problem baru nih. Kotorannya bau. Ingat, proteinnya tinggi, itu pasti efeknya kotorannya sangat bau. Nah, ini harus dicarikan solusi. Harus bagaimana kita mengkonsepkan agar maggot ini benar-benar bisa menjadi salah satu sumber makanan yang gratis, ya. Itu pelajaran tentang maggot. Nah, yang kedua, kita perlu memperhatikan yang masalah yang pelik di Indonesia ini adalah soal sampah. Nah, sampah ini posisinya lebih banyak sampah yang tidak bisa diurai, ya, diurai. Nah, pertanyaannya, ini siapa yang bisa mengurai? Ada lagi. Nanti session selanjutnya saya akan ceritakan siapa yang akan mengurai sampah plastik dan styrofoam. Ya, biar enteng dulu nih ceritanya. Kita konsennya ke yang bisa diurai aja dulu. Bisa diurai. Apa contohnya? Jadi maggot ini, kalau di Blitar itu, saya biasanya mengambil sampah dari limbah buah. Ya, ini yang pertama, dari toko buah itu kan banyak tuh ya dia yang busuk. Nah, kita ambil aja. Yang kedua, limbah sayur. Sayur. Ini bebas nih. Kalau Jawa Tengah ini banyak banget seperti contohnya kubis. Itu kan banyak banget di Jawa Tengah tempatnya itu. Nah, maggot ini bisa mengurai yang namanya sampah-sampah yang sifatnya organik, termasuk dengan bekas nasi, ya, kemudian kotoran puyuh, ayam, apa saja yang sifatnya kotoran yang bisa terurai, ya. Nah, oleh karena itu media maggot ini tadi kita kondisikan memang benar-benar dia kan yang namanya maggot itu aturannya seperti ini nih. Maggot itu 1 gram telur, prediksi paling bagus itu bisa dapat 4,5 kilo maggot. Ya, ini idealnya.
Nah, tapi kalau pengurusannya asal-asalan, pakannya juga kita berikan tanpa perhitungan nutrisi, ya paling apes antara 1,5 kg sampai 1 kilo lah. Untuk 1 gram telur lalat BSF. Nah, berapa harganya? Kalau telur lalat BSF ini rata-rata dijual di pasaran itu 12.000 per gram. Nah, bagaimana nih Pak ketika saya pengen beli, ya kan nih banyak nih di pasar, di FB, pasar online gitu ya, jualan yang namanya telur. Nah, banyak yang tidak tahu bahwasanya telur BSF itu akan menetas dalam waktu sekitar 5 sampai 7 jam. Ya, jadi misalnya kan teman-teman yang udah pada tahu kan, nanti saya tunjukin di videonya telur gitu ya, bintik-bintik begini yang dibungkus dalam toples, kemudian ditutup dengan kawat jaring itu, ditutup rapat. Nah, karena saking halusnya, pada saat nih misalnya bagaimana seandainya saya pengen beli telur BSF, lalu posisinya saya minta dikirim nih ke Sumatera, otomatis akan hilang itu telurnya, akan lari ke lepas ya dari kotaknya ini tadi, pasti itu yang tersisa tinggal ampasnya, apalagi perjalanannya lebih dari 1 hari kan. Nah, ini jadi problem. Dan ini kebanyakan teman-teman itu yang penjual itu tidak pernah menginformasikan itu karena takut nggak laku, ya kan. Kemudian biasanya penjual itu mengarahkan ke belilah pupa, ya kan, pupa yang hitam-hitam itu yang biasanya dijual di botol aqua itu kan ya, misalnya ukurannya 1 atau 2 kilo. Nah, ini kan 1 kilonya sekitar 100.000 kalau nggak salah saya sekarang nih, 1 kilonya 100.000. Tapi tidak satu orang penjual pun yang mau jujur. Nah, yang namanya pupa ya, itu kan masa bertapa kan, proses dari bentuk ulat begitu ya menuju ke lalat. Nah, ini proses yang tidak boleh diganggu. Sedangkan pada saat itu orang menawarkan jualan pupa, ya kan ya, ini kasusnya nih lucu nih, sehingga otomatis si pupa ini tadi merasa terganggu, tidak nyaman nih, karena dia di packing kemudian dia dikirimkan melalui pesawat atau bis atau apa aja yang sifatnya via kiriman menuju ke tempat tujuan. Nah, sampai di sana kemudian perlakuannya si pupa ini kan dimasukkan nih di dalam sebuah tempat, ya kan, ditaruh di sini pupanya, kemudian ditabur dengan separator atau bekatul, kemudian kondisinya ini kan pupa dalam kondisi tertutup atau gelap, medianya kan gelap banget, ini nggak ada cahaya yang masuk sama sekali. Nah, proses terganggunya pupa ini dalam, namanya juga dia posisinya kan setelah dia menjadi pupa ini kan dia tidak makan, tidak minum, dia hanya diem aja, kepompongnya itu sudah semakin membentuk kepompong untuk semakin menuju ke lalatnya itu semakin matang. Nah, karena terganggu oleh proses pengiriman ini tadi, pupa itu tadi akan kembali. Jadi siklusnya itu kan dia sudah menuju ke pupa, kemudian sekitar 14 hari itu dia akan menjadi lalat. Ada yang 14 hari, ada yang lebih cepat dari itu. Nah, proses ketika dia terganggu dengan kondisi seperti itu tadi, maka ritme waktu ini akan balik lagi ke sini, kembali kepada prepupa. Dia akan mengelupas kembali kepada prepupa, artinya butuh makan lagi untuk membentuk dia menjadi pupa. Nah, setelah dia menjadi pupa kembali pada saat media sudah berada di tangan pembeli, pertanyaannya, pupa ini sudah tidak menjadi pupa sempurna. Nah, para penjual itu kadang tidak menjelaskan hal seperti itu gitu loh. Apa itu pupa yang tidak sempurna? Dia akan menetas menjadi jantan. Dominannya adalah jantan.
Sehingga ketika teman-teman yang beli itu kemudian sudah dimasukin di medianya, persiapan untuk apa menjadi lalat itu kan, wah kita seneng nih netes, wah jadi lalat banyak nih, tapi nggak nelor gitu loh. Kan gitu. Tapi dia nggak nelor posisinya. Ya ini tadi faktornya, karena dia kirimannya ini tadi bermasalah. Dan pupa itu nggak boleh goyang-goyang gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menawarkan, beli pupa aja sama saya, itu sama aja bohong kalau menurut saya. Ilmu probabilitas saja. Jadi mana yang memungkinkan? Yang memungkinkan memang kita beli telur BSF. Tapi proses kirimnya kalau bisa langsung one day service. Day service. Jadi ini bisa dilakukan hanya seputaran untuk Jawa saja. Kalau menurut saya, gitu loh. Nah, untuk BSF, lalat BSF ini memang sukanya dia bertelur di daun pisang kering, ya. Daun pisang kering. Itu dia paling doyan di situ, gitu loh. Paling senangnya bertelurnya di sini karena habitatnya memang cuman ada di daerah pepohonan pisang dan bambu. Ini natural alaminya, ini ada di sini dia. Nah, oleh karena itu, bagaimana nih Pak ketika saya pengen beternak BSF nih, tapi susah untuk dapatkan bibit? Yang pertama kita cari pasti lokasi hutan dulu. Carilah lokasi hutan atau yang banyak pohon bambu. Ini yang liar ya. Atau pisang. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah kandang ayam petelur. Karena apa? Ayam petelur itu kotorannya itu kan mengandung bau yang menyengat dan itu mengundang lalat-lalat BSF itu untuk bertelur di media kotorannya itu tadi, sehingga banyak banget ada di kandang petelur ini. Saya dulu yang dulunya ternak manual, sekarang hanya ngambil di kandang petelur saja. Itu sudah muntah-muntah sudah gitu loh. Nah jadi teman-teman, kalau mungkin seputaran Jawa ini masih memungkinkan nih untuk mengkondisikan beli telur. Kalau beli pupa saya sarankan jangan, jangan. Jelas rugi itu. Probabilitasnya itu bisa jadi 90% jantan, 10%-nya betina. Nah, BSF ini menjadi sarana utama untuk penguraian sampah. Ya, penguraian sampah organik. Ini solusi banget sebenarnya. Cuman saya nggak tahu lah istilahnya, banyak orang-orang yang juga malu, yang males untuk mengkondisikan itu tadi. Kemudian apa ya? Ya istilahnya malu lah untuk ngambil sarana pakannya karena ini salah satunya juga TPA ya, tempat pembuangan akhir atau TPS, tempat pembuangan sampah. Itu banyak banget lah lalat BSF bertelur di situ. Nah, jadi kadang kita malu gitu loh untuk mengurai sampah organik, padahal limbah dari bekas pakannya BSF ya itu bisa langsung dipakai untuk jadi media tanaman. Semisal nih mau nanam dengan menggunakan apa namanya plastik tanam yang warna hitam itu. Nah itu diisi aja bekasnya pakannya BSF ini, lalu kemudian kita tanamin dengan lombok misalnya, tomat misalnya. Nah ini sangat subur banget banget karena saya pernah nyoba menggunakan plastik-plastik pack kecil-kecil yang warna hitam itu loh. Yang biasa dipakai buat persemaian bibit. Nah itu cocok banget, kita beli aja yang kapasitas 1 kilo itu kan ada kan, 1 kilo itu kemudian diisi bekasnya dari pakan BSF ini tadi, kita masukin ke sini, itu sudah jadi salah satu solusi
Untuk media tanaman hidroponik juga bisa, langsung ditanam juga bisa. Jadi banyak pilihan banget gitu loh. Nah, artinya siklusnya BSF itu benar-benar tidak ada yang terbuang. Ya, BSF ini pun setelah dia kawin, lalu proses bertelur, dia mati habis itu. Nah, ini siklusnya hidupnya untuk BSF. Itu aja. Nah, kadang teman-teman itu setelah punya lalatnya, lalat BSF-nya ini ya. Jadi sifatnya lalat BSF ini ketika dia bertelur di media, anggap nih ada kotoran ya. Ada kotoran ayam nih misalnya gini ya. Nah, ketika di sini sudah ada BSF-nya, belatung BSF-nya itu tadi, maggot-maggot larvanya BSF, maka yang namanya lalat hijau itu tidak mau bertelur di sini. Kalaupun dia mau bertelur sini, dia akan kalah di pinggirnya gitu loh. Nah, kan bisa membedakan kan peternak-peternak BSF itu biasanya sudah paham betul mana belatung lalat hijau, mana belatung BSF. Nah, jadi di lalat BSF ini yang perlu kita perhatikan setelah dia menjadi lalat, medianya itu kan bisa macam-macam tuh. Nanti di video saya itu kan macam-macam, ada rumah lalatnya, ada contoh yang buat gantungan seperti ini, jadi seperti sarang burung. Kemudian kita letakkan triplek di sini, kita letakkan tempat untuk maggetnya. Jadi di sini tuh ada tempat untuk bertelurnya, yang nanti jangan lupa di tengah itu juga ditaruh baki kecil, kemudian diisi dengan air atau air gula juga boleh sedikit segini. Kemudian pinggirnya ini ditutup aja, ini ditutup aja. Pinggirnya ini kita bolongin dikit, kemudian kita kasih serbet. Tahu kan ya serbet? Kita lempit ke sini nih, ke atasnya. Jadi serbet inilah yang menjadi sumbu untuk air minumnya bisa nempel basah di atas ini. Sehingga apa? Nanti lalat-lalatnya itu akan minum di sini, di atasnya itu nempel. Terus juga menghindari semut kalau menggunakan misalnya gula merah dan lain sebagainya. Nah, ini diletakkan di tengahnya berserta dengan lalatnya, dan di sebelahnya ini tadi untuk memancing bau, maka kita pergunakan, karena lalat itu akan bertelur kan posisinya di baki-baki yang atau penempatan apa namanya ya, kayak papan yang double seperti di contoh video saya itu, yang kemudian dikasih karet kemudian diletakkan di atas. Nah, lalat itu akan bertelur di sela-selanya. Nah, untuk mengundang baunya, aromanya itu tadi, bisa kita taruh di sini di dalam ini dengan menggunakan tepung ikan. Jadi tepung ikan itu kan mengundang, menyengat kan ya. Yang atasnya kita tutup dengan jaring berwarna hijau itu, yang bolong-bolong jaringnya, sehingga lalatnya akan mengira ini adalah sumber makanan gitu loh ya. Jadi lalat pun ada teorinya nih. Lalat pun akan tahu, dia akan percaya untuk meletakkan telurnya ke sini, dan anaknya akan menetas jatuh ke dalam, sehingga ada sumber makanannya di sini. Dia nggak khawatir anaknya besok netas nggak ada makanan. Itu saja prinsipnya. Kalau orang-orang sih berpikirnya kan misal salah satunya bau, oke lah bau. Tapi dengan seperti ini kita sudah tahu kan dan sudah membaca bahwasanya makhluk Allah yang namanya lalat BSF itu tadi, dia punya pikiran. Untuk apa? Meletakkan anaknya jangan sampai kelaparan. Itu. Nah, ini kadang teori-teori yang tidak pernah diajarkan oleh teman-teman yang membeli, apa ya istilahnya, yang menjual dan lain sebagainya, hanya sebatas jual putus saja. Nah, jadi di sini ini yang sistem gantung. Nah, kemudian BSF ini juga butuh panas. Dia akan bertelur pada saat posisi panas. Nah, jangan lupa di pinggirnya ini kita semprot air juga. Jam berapa? Kalau saya dulu itu sehari mungkin 3 kali lah nyemprotnya. Disemprot tipis, pakai semprotan tipis itu pinggir-pinggirnya ini, sehingga lalat yang berada di atas kadang mungkin males turun di bawah, dia akan minum di sini, di jaring-jaring yang bening-bening ini tadi. Gitu.
untuk BASF. Jadi sebenarnya teknikalnya nggak ribet sih kalau menurut saya. Dan ini sebenarnya prospek, karena banyak orang yang tidak tahu BASF itu bisa diolah menjadi tepung. Ini bisa menjadi posisi pengganti tepung ikan, tepung MBM, bahkan tepung lisin. Ini bisa banget menggunakan BASF yang tepung. Jadi prediksinya kalau sekilo itu cuman bisa mungkin bersih kondisi kering sekitar 100 gram. Ya, tinggal kita hitung aja. Kalau biopon saya itu ukurannya 1 kali 6 meter, ini bisa keluarnya mungkin antara paling gede itu 3,5 ton include ya. Kemudian yang bawahnya itu paling sedikit mungkin 1,5 ton. Itu bisa dengan kondisi kita kasih modelnya seperti rak kaki begini ya. Nah, cuman problemnya untuk rak yang paling tinggi itu kadang susah untuk menempatkan makan, kontrol segala macam, sehingga kadang panen di sini juga tidak bisa maksimal, cuma 500 kilo paling segitu untuk BASF usia lebih dari 21 hari. Nah gitu tadi. Jadi ini diperhatikan betul, tujuan kita beternak BASF ini mau diambil apanya. Nah kalau kita bicara bisnis, banyak orang-orang mungkin belum pernah ngeriset untuk menjadi minyak goreng, pengganti minyak goreng. Ini bisa banget membuat BASF menjadi minyak goreng hewani. Ini sudah jelas DHA-nya bagus, kemudian kandungan yang lainnya mungkin ngalah-ngalahi yang merek B ya. Ini saya nggak nyebutin lah, merek B. Saking bagusnya. Karena apa? Saya pernah nyoba gitu loh. Pernah nyoba membuat ini tadi setelah prosesnya BASF ini usianya sudah menginjak maggot muda, usia 21 hari itu kan maggot-maggot yang proteinnya sudah mendekati sempurna. Nah, ini kita keringkan, kemudian kita sangrai. Kita keringkan pakai oven. Jadi saya punya oven itu yang kapasitas 100 kilo. Nah, tinggal di ovenkan saja 100 kilo, nanti dia garing ya, kemudian posisinya itu digiling gitu loh, dimasak dan digiling lagi untuk dijadikan ekstraksi minyak. Nah, nanti ada lagi bahan apa yang untuk membuat dia menjadi bening dan berwarna kuning. Itu ada lagi chemical campurannya. Nanti saya jelasin satu persatu aja biar nggak bingung. Nah, kebayang nggak ketika kita punya produksi minyak goreng hewani yang bagus, yang luar biasa di atas minyak goreng nabati yang ada di pasaran itu, tapi sumber bahan yang kita pakai itu semuanya menggunakan lalat maggot BASF ini tadi. Full lalat maggot BASF. Nah, dari sini mungkin teman-teman juga agak heran. Artinya apa mungkin sih bisa dilakukan itu tadi? Jawabannya apa? Ya sangat mungkin. Kenapa saya cerita sangat mungkin? Karena saya pernah melakukan itu gitu loh. Proses tepung pernah, proses garing pernah, posisi garing ya. Kemudian terakhir minyak goreng. Ini bahaya ini, ilmu bahaya ini. Yang teman-teman kalau melihat peluang-peluang ini itu bisa dijalankan. Nah, cuman karena dia leveling proteinnya tinggi, ketika ada orang jualan maggot kering itu ya, tahu ya, maggot kering yang bobotnya mungkin 100 gram gitu. Kadang dijual harganya juga tentatif lah macam-macam. Nah, maggot ini ketika diberikan kepada burung, maka dia over protein sehingga burung itu nanti bulunya rontok, matanya mendol. Bukannya kenapa? Karena dia tidak mampu menyerap proteinnya dari maggot ini terlalu besar gitu loh kalau untuk pengolahan dan pemberian pakannya ke burung. Nah, tapi ketika posisi dalam kondisi basah, si maggot ini kita berikan kepada bebek, udah deh. Saya pernah trial usia 2 minggu dari pecah telur nih. Entok saya itu sudah 1,5 kilo 2 minggu.
Range-nya antara 1,5 sampai yang terkecil sekitar 950 gram. Ini dengan sistem pakan ad libitum ya. Artinya loss kita kasih 24 jam, maggetnya itu tersedia di mangkoknya itu untuk pakannya dia. Yang kemudian posisinya kita atur sirkulasi airnya juga masuk ke bawah, jadi tetap bersih, saling menguntungkan. Nah, kalau di saya itu kan sistemnya seperti ini. Media di atasnya ini, jadi saya pecah 3. Yang di bawah ini adalah kolam lele, ya. Kemudian yang tengah ini adalah kandang bebek, atau entok. Kenapa saya pilih entok? Karena entok itu lebih tahan sakit dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Nah, yang di atas, yang di topnya ini tadi, itu saya kasih kangkung. Media tanamnya menggunakan arang yang ditaruh di sini. Kangkung. Jadi kangkungnya juga sudah jadi masuk kangkung organik gitu loh. Nah, kemudian di sini karena ukurannya 1 kali 6 meter, saya tebar lili itu kepadatannya 4000. Percaya atau tidak, itulah yang saya lakukan. Dan bisa panen lebih kurang sekitar 80%. Ya masih bagus lah kalau menurut saya, karena ini tidak dimakan sama sekali gitu loh. Tidak dikasih makanan sama sekali, sentrat dan lain sebagainya. Dia murni hanya makan kotorannya bebek yang ada di sini, termasuk jatuhannya maggot. Jadi maggot-maggot yang posisinya bebek kan makannya begitu, itu jatuh kan ke dalam lele, itu dimakan oleh lele. Nah, di sini skematisnya yang namanya sistem seperti ini sebenarnya namanya adalah sustainable farm. Artinya farm yang saling keterkaitan satu dan lainnya. Dari bawah ini tadi kita angkat airnya ke atas, jatuh ke sini dulu. Ini yang pertama, ke kangkung. Ini kan ada media kayak seperti apa ya, saya buat seperti saringan ya. Kemudian airnya ini ada bolongannya. Jadi airnya turun ke bawah ini memenuhi ini tadi. Nah, ini isinya kangkung semua. Dari mulai semayan ya udah tabur aja, dia tumbuh sendiri nanti. Lebat banget. Gede-gede daunnya dan rasanya gurih, beda memang. Jadi otomatis ini bisa naik ke atas. Dari kotoran lele ini harapannya kan ada pipa paralon panjang nih yang nyedot ke sini di bolong-bolong begitu ya. Dia nyedot airnya naik ke atas, terus turun ke di sini. Jadi di kotaknya ini saya detilkan ya. Misalnya saya detilkan nih. Jadi ini anggap kotaknya ya. Kemudian di kotaknya ini kan nanti dibolongin nih. Nah, ini ada bolongannya lah. Kira-kira saja, yang penting debit airnya tidak mendahului alirannya ini tadi. Artinya cepat ngalirnya ya. Nah, di sini kita taruh biobol. Tahu biobol kan? Kalau nggak tahu pergi ke toko ikan deh. Tanya biobol ya. Biobol itu tempat bersarangnya bakteri atau biasanya dipakai untuk penyaringan. Jadi airnya turun ke sini, disaring oleh biobol, terus masuk ke sini arangnya ini, media arang tanamnya itu tadi. Nah, setelah media arangnya masuk ke sini, maka ini saya buatkan lagi satu keluaran yang tembus ke bebek, ke mentok itu tadi, sebagai wadah minuman. Di tempat minumnya, ini airnya sudah bening banget karena sudah kesaring oleh arang yang segitu banyak. Jadi minum bebeknya, kemudian turun lagi ke lele. Saya sentring ke sini. Jadi airnya muter aja gitu. Yang terjadi cuman karena ada penguapan ya, kita otomatis nambahin lah beberapa, seminggu sekali kalau saya nambahin. Ada pengurangan sekitar ya lebih kurang 20 sentian karena posisi panas. Nah, ini juga ukurannya nggak panjang, nggak dalam-dalam banget. Ini cuma 1 meter. Kalau kandang bebeknya bebas mau buat berapa. Ini bener-bener sukses. Bayangin, pertama kali kita panen bebek, panen kangkung otomatis ya. Ini kan 30 hari nih. Itu sudah tinggi-tinggi banget. Idealnya memang nggak lama. Dia 14, sekitar kalau yang kangkung bagus itu ya 14 sampai 17 hari. Udah mulai panen. Nah, 30 hari itu saya pakai bibit dari Thailand ini. Jadi bagus banget. Kemudian setelah panen kangkung kita panen mentok, ya kan? Setelah panen mentok terakhirnya panen ikan.
Tapi konsep berpikirnya hanya di lahan 1 kali 6 meter. Karena dia tumpuknya tumpuk 3 gitu loh. Nah ini yang saya bilang, teman-teman itu kadang tidak pernah sempat mengkonsepkan ini karena kesibukan masing-masing. Nah ini yang namanya sustainable farm. Nah itu contohnya ada di video yang saya bagikan itu tadi. Nah jadi prosesnya yang namanya maggot BSF itu bisa diolah sampai segini nih. Nah kalau teman-teman hanya mengandalkan pembelian dari luar, rugi dong. Kadang ada yang jualnya itu tepung maggotnya itu 1 kilo 75 sampai 150 ribu. Kebayang nggak telurnya lalat BSF itu sampai 12 ribu? Pertanyaannya saya, itu 1 gram loh. Nah bagaimana kalau 100 gram? Nah 10 gram aja sudah 120 ribu loh bos. 100 gram itu sudah 1,2 juta. 1 kilo 12 juta bos. 1 kilo. Nah, ya kadang kan orang berpikir, bener nggak sih, laku apa nggak? Coba aja searching di Facebook lalat BSF, berapa orang jualnya? Telur dan pupa. Nah, kalau bisa ternak sendiri ngapain beli? Ya ternak aja sendiri, belajar mengikuti proses. Nah, misalnya bagaimana cara memancingnya biar lalat itu datang. Lalat BSF ini paling suka dengan media fermentasi. Ya, ini diingat-ingat betul, media fermentasi. Nah, dari media fermentasi ini tadi, itu bagaimana cara membuatnya media fermentasi? Bisa belajar di channel teman saya namanya Chickenku. Ini teman saya orang Bogor, ini jago banget mancing BSF, ternak untuk ayam umbaran. Ini jagonya ini. Ini bisa belajar di sini, ya. Cek aja videonya. Nah, oleh karena itu, kira-kira menurut, kadang kan banyak yang tanya nih, ini bener gak sih bisa prospek? Loh, ini prospek banget. Konsep ini itu sudah pernah saya jual untuk pengolahan limbah Surabaya sama Bu Risma itu. Itu sudah laku banget. Proses inilah yang kita pakai. Karena tidak ada yang buang dari sampah, ya kan? Dicacah halus lembut, dikasih makan ke maggot, ya kan? Dari maggot turun ke karkasnya atau bekasnya atau limbahnya maggot. Kemudian dari limbah maggotnya diambil, limbahnya dijadikan media tanam. Itu subur banget bos, subur banget kalau untuk nanamin padi, nanamin lombok, nanamin sawi. Itu luar biasa suburnya. Saya sudah pernah nyoba semua. Gitu loh. Cuman yang jadi masalah, terlalu banyak PR buat saya. Makanya mau handling A, B, C itu waduh banyak sebenarnya yang sudah saya jalankan. Cuman ya itu tadi, karena waktu saya banyak di luar bantu peternak, bantu petani. Ketika ada problem di sini misalnya hubungannya dengan tikus, hubungannya dengan kesuburan tanah, hubungannya dengan pupuk, itu bagian saya semua. Jadi teman-teman itu kadang dari peternak juga belum, nanti ayamnya drop, puyuhnya sakit. Jadi kadang saya yang dipanggil, saya sampai bingung, saya ini mantri bukan, dokter juga bukan. Tapi begitulah, saya senang bisa bantu orang, itu efeknya pasti akan kembali ke saya. Jadi begitu loh teman-teman ya, untuk belajar tahap 1 tentang BSF ini silakan simak di video yang belakangnya ini, akan saya bagikan bagaimana sih stepnya berternak BSF yang benar, potretnya lah setidaknya. Apa yang harus disiapkan untuk kandang dan persiapan kapasitas yang besar, dari mulai penetasan,
Penetasan ini medianya apa? Ini juga harus dipikirkan. Kalau hanya cuma dikasih bekatul separator begitu, itu nanti keras separatornya, sehingga nanti telurnya nggak akan netes ke situ. Yang benar adalah kasih aja pur ayam, misalnya 5/11 dibasahi ya sampai basah begitu, telurnya ditaruh di atas dengan menggunakan jaring, yang bening dilapisi dengan tisu. Pasti netes kalau yang ini. Nah, jadi itu saya coba menjelaskan sedikit video pendek tentang bagaimana caranya berternak BSF yang benar. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi ketika ada eh, pertanyaan seputar BSF, silakan aja langsung WA saya, bisa masuk ke grup juga bisa, mau telepon juga bisa, bebas. Saya coba bantu sebisa saya. Yang penting semuanya bergerak, berpikir konsepnya untuk sustainable farm itu semuanya saling eh, terkondisi dan saling membutuhkan, jadi sehingga lahan yang sedikit itu bisa hasilnya maksimal. Tetap semangat peternak Indonesia, tunggu edisi keduanya. Hewan apa ciptaan Allah yang bisa makan plastik dan styrofoam tadi, sehingga menjadi salah satu yang nanti sumber kita untuk kita seriuskan, arahnya lebih kepada minyak goreng, membuat minyak goreng hewani. Jadi begitu teman-teman, riset ini sudah kita lakukan dan sudah dibocorkan oleh CNN, sehingga beritanya sebenarnya sudah banyak yang tahu harusnya. Tapi saya nggak tahu teman-teman sudah tahu apa belum. Setidaknya ilmu yang sedikit tentang BSF ini dulu, konsentrasilah, seriuslah, karena jangan sampai hanya sekedar mengikuti tren saja, semata-mata hanya untuk belajar saja, tapi harus ada hasil yang bisa diambil dari peluang yang bisa kita ciptakan secara eh, apa istilahnya, secara langsung ya, karena juga nggak ada biayanya yang besar, makanya dia juga cuman sampah. Yang penting jangan malu aja ngambil sampah yang ada di pasar, dari peternak, dari limbah kotoran, dari limbah bekasnya apa orang panen kubis misalnya begitu, kan banyak terbuang, itu bisa dicacah dibawa pulang aja. Jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.